Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat pagi saya ucapkan kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini, Mas Moba Podcast, wahana aspirasi untuk kemajuan madrasah bisa launching perdana. Mas Moba Podcast ini merupakan platform digital yang dimiliki oleh Madrasah Aliyah Mampu Ulum Bata-Bata, yang dimana di situ untuk membuat sebuah informasi dan bincang-bincang sebuah pendidikan, dan memiliki 3 segmen. Ada segmen kurma, koloman para guru Mas Moba, dan ada Bisma yaitu bincang santai Mas Moba, terus ada Presma yaitu yang membahas tentang prestasi-prestasi yang diraih oleh Madrasah Mambalulum Bata-Bata itu sendiri. Oh iya, saya lupa, saya tidak memperkenalkan diri. Rugi kalau tidak kenal sama saya. Nama saya Dasir, saya sebagai host di Mas Moba Podcast ini, dan untuk segmen hari ini yaitu segmen Bisma, bincang santai madrasah. Alhamdulillah untuk kali ini tim Mas Moba Podcast telah mengundang orang nomor 1 di Madrasah Aliyah Mampu Ulum Bata-Bata. Beliau Al Ustadz Abdul Waris Husni. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Untuk hari ini oleh Allah diberi kesehatan, sehingga tadi kami beserta Dewan Guru alhamdulillah bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Ustadz. Alhamdulillah. Terus semangat antusias para guru dan para siswa dalam mengikuti upacara kemerdekaan yang ke-79 ini gimana Ustadz? Baik Ustadz, namun sebelumnya terlebih dahulu kami mohon izin untuk menyapa para pemirsa. Oh iya, wajib itu. Iya. Baik, pertama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berbahagia seluruh pemirsa rakyat Indonesia, dan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, yang mana dalam hal ini merupakan hari pelaksanaan daripada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini, dengan harapan, dengan semangat kemerdekaan ini ke depan kita lebih maju dan lebih bermartabat, utamanya untuk negara Republik Indonesia. Baik, kaitannya dengan semangat para asatid dan antusiasme daripada asatid ketika tadi mengikuti kegiatan perayaan ini, mereka sangat bersemangat. Mengingat hari ini selain momen untuk memperingati perayaan ini, ditambah lagi dengan situasi yang berada di lingkup Pondok Pesantren Mampu Ulum Bata-Bata. Iya. Yang secara historis lingkungan pondok pesantren merupakan juga salah satu lokasi yang menjadi medan perjuangan para pejuang, yang mana para pejuang yang lahir yang berada di lingkungan ini juga ikut andil dan berperan di dalam merebut kemerdekaan ini Ustaz. Oh ya, berarti kita barusan memperingati upacara kemerdekaan itu tepat pada lapangan pertempuran ya Ustadz? Betul sekali Ustadz. Oh iya.
Oh iya Ustadz, kayaknya kurang afdol jika kita tidak mengenal sosok Ustadz lebih dekat lagi. Itu saya pengen tahu terkait nama Ustadz, nama lengkap, dan terus latar belakang pendidikan Ustadz. Baik, oh ya, sampai kami lupa tadi, Iya. tentunya sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustadz Dasir tadi. Iya. Jika belum mengenal tentunya kurang afdal. Iya. Ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Ya, maka harus kenalan. Terkenal terlebih dahulu. Iya, iya, iya. Baik, kaitannya dengan identitas saya merupakan nama saya Abdul Waris Husni, Ah, ah. dengan latar belakang pendidikan merupakan murni Murni binaan Pondok Pesantren Mambulung Bata-Bata, produk asli Produk asli Bata-Bata. Bata-Bata. Produk asli Bata-Bata. yang alhamdulillah sampai saat ini masih tetap menimba ilmu di Pondok Pesantren Mambulung Bata-Bata, Ustaz. Ya, cuman kan sekarang beda posisi Ustadz. Kalau dulu nyantri, sekarang sudah dikasih amanah oleh pondok pesantren menjadi kepala MA. Apa yang dirasakan Ustadz? Apa perbedaan ketika nyantri dan menjadi kepala? Apakah ada hal yang berbeda atau bagaimana Ustadz? Baik, alhamdulillah untuk sekarang kami diberi amanah untuk menjadi kepala madrasah di Aliyah Mambulung Bata-Bata ini, Ustaz. Iya. Hal yang kami rasakan merupakan kalau untuk semangat pengabdian, yakni tentunya dengan ditambahnya tanggung jawab ini tentunya harus ditingkatkan, Ustaz. Karena bagaimanapun kita selaku santrinya tentunya menginginkan bagaimana pondok pesantren ini lebih berkembang dan lebih maju, utamanya di Madrasah Aliyah Mambulung Bata-Bata ini, Ustaz. Iya. Berarti semangat pengabdian harus selalu dipupuk biar selalu semangat dalam menjalankan tanggung jawab. Insya Allah, mohon doanya, Ustaz. Ya. Kalau doa itu selalu Ustadz agar Mambulung Bata-Bata semakin maju, semakin memberikan menciptakan generasi yang soleh dan musleh. Ya, amin, amin. Oh iya Ustadz, sekarang kan Ustadz posisinya sebagai kepala Madrasah Aliyah Mambulung Bata-Bata. Kiranya perlu disampaikan mengenai visi misi dari Madrasah Aliyah Mambulung Bata-Bata ini Ustadz. Baik, tentunya setiap hal, utamanya lembaga pendidikan, mesti di dalamnya terkandung yang namanya visi dan misi yang menjadi rujukan dan acuan bagaimana perjalanan madrasah tersebut untuk meningkatkan dan mengembangkan segala potensi yang ada, Ustaz. Iya, iya. Sedangkan visi daripada Madrasah Aliyah itu sendiri merupakan terwujudnya madrasah unggul, inovatif, kompetitif, populis dan berakhlakul karimah, Ustaz. Iya. Yang mana dari visi ini diharapkan nantinya bagaimana madrasah ini yang pertama membangun budaya belajar di lingkungan madrasah dan mendorong semua warga madrasah untuk semangat keunggulan, Ustaz. Iya, berarti basicnya adalah bagaimana kita untuk selalu unggul, Iya. tapi tetap berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Kemudian harapan yang kedua merupakan bagaimana madrasah ini mewujudkan program integratif, namun program tersebut tetap berbasis pada kompetensi siswa. Kemudian harapan yang berikutnya merupakan mengembangkan potensi dan kreativitas warga madrasah yang mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Iya. Kemudian harapan berikutnya merupakan meningkatkan kepedulian sosial
dan bagaimana semua warga madrasah di sini mempunyai peran aktif di lingkungan masyarakatnya. Kemudian yang terakhir merupakan membina dan juga menanamkan kesadaran bagaimana warga madrasah ini mempunyai akhlakul karimah. Sehingga hal ini menjadi cerminan bagaimana output daripada lembaga pendidikan madrasah Alia Bata ini mengambil peran. Ada andil yang positif ketika mereka nantinya kembali ke masyarakatnya masing-masing. Ya, biar bisa memberikan dampak positif ketika pulang ke rumah masing-masing gitu. Iya, ya. Ya, Ustadz, karena tema kita ini tentang tentang madrasah, maka ada bincang kita ini tentang seputar madrasah, yaitu seberapa penting sih Ustadz kedisiplinan itu untuk meraih prestasi? Karena hal yang perlu kita tanamkan untuk meraih sesuatu itu adalah kedisiplinan. Kalau pandangan Ustadz itu bagaimana? Berbicara tentang kedisiplinan, tentunya dari adanya visi dan misi tadi, untuk mencapai tujuan tersebut, dari visi dan misi tadi tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut tentunya perlu yang namanya upaya. Bagaimana tujuan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Kemudian tujuan ini merupakan berperan penting di dalam ketercapaiannya ini, Ustaz. Adapun tentang urgensi daripada sebuah kedisiplinan yang merupakan salah satu upaya bagaimana kita mencapai tujuan ini, yaitu harus tertanam pada diri kita sebuah sifat kedisiplinan. Tentunya kalau bicara seberapa penting tentang kedisiplinan, saya rasa dari saking pentingnya ini tidak bisa dinilai, Ustaz. Ya, karena untuk kita bisa mencapai sesuatu, agar apa yang kita harapkan tercapai, maka disiplinlah untuk tetap berupaya dan berpegang teguh pada disiplin tersebut, agar nantinya apa yang kita harapkan dan hasil yang kita dapat akan tercapai secara maksimal. Kemudian Ustadz, berbicara tentang pentingnya sebuah disiplin, begini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Yang di dalamnya terkandung sebuah bentuk sikap disiplin. Tentunya disiplin sini banyak macamnya, Ustaz. Baik disiplin perbuatan, disiplin perkataan, disiplin waktu dan semacamnya. Betul. Salah satunya yang terkandung dalam ayat tadi merupakan gambaran bagaimana Allah ini menggambarkan betapa pentingnya sebuah kedisiplinan, utamanya yang ada dalam ayat ini merupakan tentang disiplin waktu. Sehingga beliau menggunakan ungkapan ini, kalamnya ini dengan ungkapan qasam. Itu artinya sifat kedisiplinan sangat penting dan besar perannya bagi pribadi manusia, Ustaz. Seperti dalam Al-Quran sebagai pedoman umat muslim, itu tentang kedisiplinan itu sudah tertera dalam Al-Quran. Jadi sangat penting untuk menanamkan budaya kedisiplinan itu untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai, ya Ustaz. Tentu, Ustaz. Namun yang perlu kita ketahui sekarang, karena ini merupakan sebuah lembaga pendidikan, tentunya kita harus tahu seberapa besarlah korelasi antara kedisiplinan dan ketercapaian daripada tujuan pendidikan ini. Mengingat lembaga pendidikan ini merupakan
suatu amanah Iya. yang di dalamnya diamanahkan bagaimana mencetak generasi yang bermutu, yang bermanfaat baik untuk agama, negara dan bangsa itu sendiri. Karena melihat dari korelasinya ini, seseorang semakin tinggi kedisiplinannya dalam mengikuti pembelajaran, maka semakin tinggi juga prestasi yang akan mereka capai. Oh iya. Yakni besar kecilnya suatu prestasi atau tinggi rendahnya suatu prestasi, salah satunya merupakan didorong oleh yang namanya sifat kedisiplinan. Kedisiplinan. Iya. Oh iya Ustadz. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sebelum lanjut pertanyaan Ustadz, monggo diminum dulu airnya. Ini merupakan air yang terbaik, dan apapun kegiatannya dan apapun kondisinya, Labini adalah pilihannya, Ustadz. Jadi biar tidak tegang, soalnya ini saya tegang Ustadz, soalnya kan saya baru pertama kali jadi host podcast dan ini merupakan perdana juga launching podcast ini Ustadz. Jadi sambil lalu diminum biar enggak nganggur ini Ustadz. Baik. Oh, ini air Labini. Air Labini. Kalau boleh tahu ini produk mana Ustadz? Ini asli produk dari Pondok Pesantren Membawa Lulung Bata-Bata Ustadz. Oh iya. Dapatkan segernya dan dapatkan berkahnya. Baik, dicoba. Iya, dicoba Ustadz. Wah, terasa segernya Ustadz. Terasa seger, memang rasa segernya memang terasa Ustadz. Jadi serasa minum di pegunungan. Iya. Soalnya saya kan hobinya pendaki Ustadz, jadi saya tahu asli yang dari pegunungan itu. Oke, lanjut Ustadz ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan kedisiplinan. Barusan Ustadz menyampaikan bahwa budaya kedisiplinan itu penting untuk mencapai sebuah tujuan. Terus di MA Membawa Lulung Bata-Bata itu sendiri untuk membangun kedisiplinan agar tertanam pada siswa, upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak madrasah Ustadz? Baik. Berbicara tentang kedisiplinan ini Ustadz. Iya. Sebelum saya menanggapi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh madrasah, tentang bagaimana madrasah ini menerapkan kedisiplinan di sini, mungkin terlebih dahulu perlu kita ketahui juga. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan kedisiplinan dalam pembelajaran di sini? Karena lembaga pendidikan tentunya isinya merupakan suatu pembelajaran. Ketika di dalamnya diterapkan sebuah kedisiplinan, merupakan yang dimaksud adalah tentang kedisiplinan daripada mengikuti proses pembelajaran di sini. Iya. Adapun disiplin dalam pembelajaran ini merupakan, kalau boleh saya ungkapkan, merupakan suatu bentuk serangkaian sikap dan tingkah laku peserta didik yang mewujudkan ketaatan dan kepatuhan untuk belajar secara teratur, baik di madrasah maupun di luar madrasah, atas dasar kesadaran diri sendiri. Oh iya, berarti budaya yang dibangun ini untuk sistem pembelajaran. Jadi tidak cukup belajar di kelas saja ya Ustadz. Tidak cukup Ustadz. Jadi harus belajar dimanapun kita berada, ya kita harus belajar. Iya. Yang tentunya untuk mencapai suatu kedisiplinan di sini tidak kita peroleh secara otomatis. Tidak bisa diperoleh secara cepat, secara instan. Tentunya dalam hal ini dengan melalui beberapa proses Ustadz. Iya.
Apa saja itu kira proses itu Ustadz? Eh, Adapun salah satu proses yang dikembangkan atau diterapkan oleh madrasah dalam hal kedisiplinan di sini eh, merupakan bagaimana seluruh warga madrasah di sini membiasakan agar mereka berdisiplin baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Iya. Mengingat kedisiplinan di sini merupakan hal yang tidak bisa kita peroleh secara instan. Tentunya dalam membentuknya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan Iya. untuk bagaimana upaya disiplin di sini bisa tercapai. Tentunya melalui berbagai upaya dan juga pengawasan untuk mengatasi pengaruh daripada penerapan kedisiplinan di sini, Ustaz. Iya. Secara umum untuk kedisiplinan di sini bisa dipengaruhi atau pengaruhnya bisa dikelompokkan menjadi dua hal, Ustaz. Iya. Ada hal yang mempengaruhi dari faktor internal dan juga ada hal yang mempengaruhi dari faktor eksternal. Oke. Salah satunya pengaruh kedisiplinan yang dari faktor internal merupakan faktor bawaan. Yakni seseorang mempunyai sifat disiplin atau tidak, salah satunya ada yang mengatakan karena faktor bawaan. Ya. Jadi bawaan dari lahir atau lingkungan yang membentuk? Bawaan dari lahir. Bawaan dari lahir. Ya. Kemudian faktor yang kedua merupakan faktor kesadaran. Faktor kesadaran. Yakni ketika tingkat kesadaran seseorang itu tinggi dalam tanda kutip di bidang hal kedisiplinan, maka disiplinnya juga tinggi. Kemudian yang ketiga merupakan faktor minat dan motivasi. Minat dan motivasi. Ya. Kemudian untuk berikutnya yang paling penting merupakan faktor pola pikir, Ustaz. Iya, faktor pola pikir, Faktor pola kesadaran diri. Mengingat ada sebuah ungkapan yang mengatakan manusia itu tidak mampu, anggota tubuh manusia itu tidak mampu untuk menggerakkan sebuah pikiran, namun sebuah pikiran akan mampu menggerakkan seluruh anggota tubuh manusia. Iya. Yakni segala tindakan, ucapan dan semacamnya yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia ini rata-rata muncul dari pola pikirnya. Maka dari itu, untuk bagaimana kita berdisiplin, kemudian keinginan kita untuk berdisiplin agar lebih meningkat, tentunya kita harus perbaiki pola pikir kita tentang pentingnya kedisiplinan itu sendiri. Iya. Mengingat tadi kita sampaikan bahwasanya kedisiplinan di sini merupakan hal penting untuk kita mencapai sesuatu. Dari saking pentingnya pengaruh pola pikir di sini dalam membentuk sebuah kedisiplinan, ada hadis qudsi yang mengatakan ana indah dhonni abdi. Iya. Apa itu Ustadz? Kalau boleh dijelaskan. Soalnya biar saya dan para pemirsa di rumah itu paham. Yakni kaitannya dengan kedisiplinan ini, Ustaz. Bagaimana seseorang ingin membentuk dirinya sebagai pribadi yang berdisiplin agar keinginan tersebut tercapai, dan ketercapaian di sini bersamaan dengan takdir Allah, maka tentunya pola pikirnya harus diperbaiki dan diluruskan terlebih dahulu, Ustaz. Iya. Ini merupakan salah satu faktor tentang bagaimana
pengaruh Mm-mm. atau yang mempengaruhi daripada kedisiplinan dari faktor internal Ustaz. Oh iya. Kemudian faktor yang kedua merupakan faktor eksternal. Iya. Yang salah satunya merupakan bentuk keteladanan. Keteladan. Iya. Yang dalam hal ini kami di madrasah untuk membuat suatu kedisiplinan dari unsur dari faktor keteladanan di sini, kami memprogramkan program pembiasaan untuk warga madrasah. Kemudian tidak sampai di situ juga. Untuk kedisiplinan di sini, yakni kadang kita tidak cukup sebatas untuk disampaikan secara keteladanan, namun juga faktor yang kedua merupakan faktor nasihat. Iya. Yakni sifat keteladanan tadi atau disiplin tadi juga kadang perlu disampaikan. Perlu disampaikan, perlu disiarkan. Disiarkan. Sehingga madrasah MA Mulum Bata-Bata di sini salah satu programnya merupakan diistilahkan dengan apa itu? Menyemarakkan tentang bagaimana kita disiplin dalam pembelajaran. Oh, berarti madrasah itu menggembor-gemborkan agar siswa itu untuk disiplin. Untuk disiplin. Oh ya Ustadz, dalam madrasah untuk mencapai sebuah visi dan misi, selain disiplin itu kan kita perlu membangun budaya. Ya Ustadz. Apa budaya yang dibangun di Madrasah Aliyah Membal Ulum Bata-Bata agar tercapainya visi dan misi Ustadz? Baik. Kaitannya dengan budayanya. Yang dalam hal ini kita kenal dengan sebuah bentuk pembiasaan. Ya. Yang mana madrasah di sini dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi daripada peserta didik kami, tentunya ada hal-hal baik atau program-program yang menjadi kebiasaan mereka yang nantinya akan mereka terapkan ketika mereka sudah berada di lingkungan masyarakat masing-masing. Sebetulnya banyak sekali tentang program pembiasaan yang diprogramkan oleh madrasah. Namun dalam hal ini akan saya sampaikan 2 saja Ustadz. 2 saja. Ya. Pembiasaan yang pertama merupakan pembiasaan bagaimana siswa atau warga madrasah ini disiplin dalam pembelajaran. Disiplin dalam pembelajaran. Disiplin dalam pembelajaran itu apa? Indikatornya salah satunya adalah mereka aktif Ustaz. Aktif? Iya. Aktif ke sekolah, aktif dalam belajar. Artian, aktifnya mereka pertama aktif masuk ke madrasah. Kemudian tidak hanya sebatas mereka dituntut untuk aktif datang ke madrasah, tapi madrasah berupaya bagaimana mereka juga aktif ketika sudah berada di lingkungan madrasah, utamanya ketika mereka berada di dalam kelas mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketika mengikuti, menyimak, mendengarkan. Jadi siswa itu harus terlibat aktif. Oh ya Ustadz, di Madrasah Aliyah Membal Ulum Bata-Bata ini ada berapa 4 budaya yang juga sering dikampanyekan oleh madrasah. Kalau tidak salah 4S. Apa itu 4S itu Ustadz? Baik. Tadi yang pertama ya Ustadz, tentang pembiasaan bagaimana untuk warga madrasah itu tentang disiplin dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan tentang pembiasaan yang dilakukan oleh madrasah merupakan pembiasaan 4S. Pembiasaan 4S. Ya. Apa 4S?
4S di sini merupakan singkatan daripada pembiasaan pertama senyum, Senyum, salam, salam, salim, salim, sapa. sapa. Ya. Oh, iya ya. Saya Tujuannya apa? Hal ini dibiasakan. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan ikatan emosional antara peserta didik dengan pendidik. Karena dengan keempat langkah ini, yakni senyum, salam, salim, sapa, insya Allah akan meningkatkan ikatan emosional antara peserta didik dengan pendidik. Kemudian akan tercipta sebuah kekeluargaan di dalam proses pembelajaran. Iya. Sehingga mereka utamanya peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran merasa nyaman, merasa aman. Kemudian guru dalam menyampaikan pembelajarannya juga merasa nyaman dan juga merasa tentram, sehingga tujuan daripada pendidikan itu sendiri dapat tercapai, Ustaz. Oh, iya. Kemudian apa sih 4S di sini dan apa urgensinya? Selain tadi untuk merupakan sebuah upaya untuk lebih meningkatkan ikatan emosional antara secara personal antara personal. guru dan siswa. Iya. 4S di sini merupakan suatu pembiasaan yang mana pembiasaan ini secara umum. Iya. Secara umum, kalau hal baik, yakni sesuatu yang mempunyai nilai baik untuk tetap eksis dan diakui, maka ini perlu untuk dibiasakan, Ustaz. Karena ada makalah yang mengatakan idza qallal ma'ruf sara munkaron wa idza sya'al munkar sara ma'rufan. Yakni ketika hal baik jarang untuk diterapkan atau tidak dibiasakan, ketika suatu hari ada yang mengerjakan atau ada yang menerapkan, seakan-akan dianggap merupakan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sebaliknya, jika hal buruk sudah terbiasa dan rutin bahkan membudaya, kadang perbuatan tersebut dianggap sebuah kebaikan. Berarti kebiasaan ini kebiasaan yang baik, perlu kita tingkatkan, karena kalau tidak ditingkatkan atau tidak dilakukan, ini akan mudar, bahkan dampaknya kalau menerapkan bisa dianggap buruk ya Ustaz. Dianggap buruk. Bahkan sebaliknya kalau sesuatu yang buruk terus terbiasa dianggap baik. Iya. Kemudian Ustadz, penerapan 4S di sini bukan tidak ada dasarnya, tidak mendasar. Oh iya, apa dasarnya Ustaz? Tentunya pertama tentang senyum. Kenapa kita harus senyum? Utamanya ketika kita bertemu dengan keluarga, dengan guru, dengan murid. Karena dengan senyum atau menampakkan senyum ketika kita bertemu dengan orang lain, orang akan merasa nyaman berada di lingkungan kita semua. Kemudian ditambah lagi dengan hadis Nabi, kalau enggak salah, yang berbunyi la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Yakni kita jangan sampai menganggap remeh suatu kebaikan, walaupun kebaikan tersebut hanya sebatas menampakkan wajah berseri, yakni senyuman kepada saudara kita. Iya, betul Ustaz. Karena kalau orang ketemu terus tanpa senyum, pasti ada prasangka yang kurang baik. Itu kenapa? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Apalagi kalau kebiasaannya tersenyum, ketemu tersenyum, terus tidak tersenyum, kan menimbulkan pertanyaan Ustaz. Bisa saja
apakah saya punya hutang dan lain sebagainya. Iya. Kemudian yang kedua Ustadz, selain ada senyum ada salam. Ya, sudah salam. Salah satu dasarnya kenapa kami menerapkan merupakan hadis Nabi, inna aulan nasi billahi man bada'a bis salam. Iya. Yakni paling utamanya manusia di hadapan Allah merupakan seseorang yang ketika melakukan apapun atau menyampaikan apapun didahului dengan salam. Iya. Cuman kalau penerapan ke masyarakat jika ketemu itu kan kalau di Madura itu kan ya, Iya. khususnya di Madura itu tidak terbiasa dengan ketika ketemu assalamualaikum. Seakan-akan kalau ucapan salam seakan-akan mau bertamu, tapi ada beberapa istilah tak langkong, gelenon kalau ketemu papasan itu Ustaz. Salah satunya itu Ustaz. Kenapa terjadi demikian? Iya. Karena penyampaian atau ucapan salam tidak terbiasa Iya. dilakukan. Seakan-akan kita ini yang mau mengucapkan merasa canggung, kemudian kadang yang menerima salam ini enggan untuk menjawabnya. Iya. Faktor apa? Karena faktor kurangnya pembiasaan. Sehingga kalau tadi yang Ustadz sampaikan, ketika ada orang yang mengucapkan salam, mesti orang yang menerimanya anggapannya orang mau bertamu. Atau bahkan yang lebih dari ini Ustadz. Kadang orang itu ada yang mengucapkan salam, namun yang mempunyai rumah enggan untuk keluar dari rumahnya Ustaz. Astagfirullah. Kenapa? Karena dikira orang yang datang dan mengucapkan salam dikira orang yang mau meminta itu. Oh, berarti dianggap ada, apalagi orang yang tidak dikenal ya Ustaz? Iya. Dianggap orang penggalangan dana. Penggalangan dana. Padahal itu merupakan suatu kebiasaan yang perlu dilakukan dan Iya. dibudayakan, karena mengingat manfaat salam itu sangat luar biasa, Sangat luar sesuai biasa. dengan hadis-hadis Iya. Nabi yang Ustadz paparkan barusan. Kemudian yang ketiga di sana ada yang namanya salim Ustaz. Yang mana dalam istilah Arabnya salim di sini dikenal dengan tasofah, berjabat tangan. Tentunya ini manfaatnya banyak Ustaz. Iya. Sesuai dengan yang terkandung dalam hadis Nabi, tasofahu yadhabil ghillu wa tahabu wa tadhabas sahana. Yakni kita ini oleh Rasulullah dianjurkan untuk saling berjabat tangan. Tujuannya apa? Agar ketika seseorang mempunyai salah atau dendam dan semacamnya bisa dihilangkan dengan bagaimana kita berjabat tangan. Karena dengan kita berjabat tangan itu menandakan diri kita sudah saling memaafkan dan semacamnya. Berarti manfaat dari jabat tangan ini bisa menggugurkan dosa ya Ustaz? Iya. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Iya. Oke. Ya. Terus begini Ustaz, kita kan terkadang menjabat tangan itu sudah kalau di lembaga-lembaga sudah biasa, para santri, para siswa berjabat tangan pada gurunya sebelum pulang ke pondok masing-masing. Dan yang saya ingin juga bangun dari siswa itu adalah bagaimana mereka ketika di rumah itu khususnya ke orang tua untuk membudayakan hal itu Ustaz. Tentunya dalam hal ini Ustaz, agar mereka ketika kembali ke rumah masing-masing, kemudian bergaul dengan masyarakat di daerah masing-masing, tentunya
untuk bagaimana mereka terbiasa dan mau melaksanakan hal ini, tentunya ini merupakan tugas dari sebuah lembaga pendidikan, bagaimana mendidik mereka dan menyampaikan kepada mereka Iya. tentang bagaimana pentingnya hal-hal baik ini untuk selalu diterapkan dan dibiasakan, karena untuk kita bisa melaksanakan atau melakukan hal baik ini dengan sempurna, sebagai bekal awal pertama merupakan harus dibiasakan, Ustaz. Iya. Yang mana pembiasaan ini dimulai sejak mereka berada di tingkat pendidikan. Di tingkat pendidikan. Makanya Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bata-Bata salah satu pembiasaannya merupakan pembiasaan 4S di sini. Iya. Agar mereka juga nanti ketika pulang ke rumah masing-masing, mereka bisa terbiasa dengan hal ini, dengan semua ini, Ustaz. Iya. Ya. Setelah mendengarkan terkait masalah budaya yang 4S, alhamdulillah saya dan Ya. para pemirsa tahu dan manfaatnya, dan semoga ini menjadi budaya yang tidak hanya di sekolah saja tapi juga di luaran seperti itu, mengingat Ya, pentingnya. ya, gitu. ya. Dan juga begini Ustaz, di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bata-Bata ini kan dikenal dengan pembelajaran yang cukup maksimal. Salah satunya itu adalah multi belajar. Kalau boleh tahu, saya dan pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, apa sih multi belajar itu, Ustaz? Baik, Ustaz. Multi belajar di sini merupakan program lanjutan daripada kedisiplinan dalam pembelajaran tadi, Ustaz. Berarti ada kaitannya. Ada kaitannya, iya. Yang mana yang dimaksud multi belajar di sini merupakan bagaimana siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bata-Bata di sini mempunyai kegiatan belajar yang meningkat. Yakni mereka tidak hanya belajar di dalam kelas saja, namun ketika mereka sudah mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, mereka di waktu lain juga melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena kenapa? Karena dimanapun seseorang sukses dalam pembelajaran, mereka mempunyai jam belajar atau waktu belajar yang lebih, Ustaz. Iya. Dalam hal ini tidak hanya di dalam kelas saja. Iya. Yakni bisa ditambah dengan kegiatan belajar mandiri atau belajar dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, atau bahkan dengan mengikuti bimbingan les dan semacamnya itu, Ustaz. Iya. Yang mana untuk Madrasah Aliyah di sini diharapkan dan ditekankan dan diprogramkan untuk seluruh siswa madrasah ini dalam sehari minimal mempunyai 3 waktu belajar, Ustaz. Iya. Pertama, pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, pembelajaran mandiri. Mandiri. Yakni di sisa-sisa waktu kesibukan mereka. Iya, berarti belajar sendiri, belajar mandiri. Kemudian yang ketiga merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru, baik itu bentuknya tugas dan semacamnya itu. Oh, iya. Kenapa kita dalam pembelajaran perlu yang namanya multi belajar? Selain tadi bahwasanya ini merupakan upaya bagaimana kita mencapai atau menguasai materi-materi yang kita pelajari, tentunya untuk lebih meningkat dan lebih dikuasai lagi dan lebih mendalam lagi, kita harus lebih berupaya lagi bagaimana kita ini proses belajarnya lebih ditingkatkan. Iya, lebih intens. Lebih intens. Kalau boleh saya kutip, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi,
ya khudil kitab biquwwah. Yang mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yahya, khudil kitab biquwwah. Apa biquwwah di sini? Ail bijiddih, dengan semangat, dengan kedisiplinan dan semacamnya, dengan ditingkatkan. Karena semakin tinggi tingkat belajar kita, maka prestasi belajar yang kita dapat akan semakin tinggi juga, Ustaz. Ya. Jadi kita di sisi lain untuk mendidik siswa juga meningkatkan kemampuan dari siswa itu sendiri ya Ustaz. Iya. Jadi pada intinya Madrasah Aliyah Membulum Bata-Bata dalam hal ini, dan juga ini merupakan dikampanyekan ke semua warga madrasah tentang bagaimana mereka mempunyai sifat kedisiplinan. Iya. Yang mana dalam kedisiplinan di sini merupakan disiplin dalam pembelajaran. Iya. Yakni tadi yang saya sampaikan, mereka aktif hadir ke madrasah, kemudian mereka aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, yakni di dalam kelas mereka juga aktif. Iya. Dalam artian pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru saja, akan tapi siswa juga berperan di dalamnya, atau bahkan kalau bisa nanti yang lebih berperan ini merupakan peserta didiknya. Kemudian yang ketiga merupakan bagaimana mereka mempunyai proses belajar yang multi belajar ini, Ustaz. Iya. Yakni belajar yang tidak hanya mencukupkan di kelas saja, akan tapi mereka akan berupaya dan mengembangkan pembelajarannya walaupun nanti ketika mereka sudah di luar kelas. Iya. Kemudian untuk menunjang hal tersebut berjalan dengan maksimal, dengan harmonis, maka madrasah membiasakan 4S ini, Ustaz. Yaitu senyum, salam, salim, sapa. Ya. Jadi barusan apa yang disampaikan oleh Ustadz semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada. Amin, Ustaz, ya. Karena banyak hal yang tidak diketahui oleh saya pribadi bisa diketahui oleh Mas Moba Podcast ini, Ustaz. Iya, jadi dalam upaya membangun kedisiplinan, terus berkaitan tentang kedisiplinan itu, bahwa ketika kita ingin mencapai sesuatu maka harus ditanamkan dengan kedisiplinan itu, didorong oleh kedisiplinan itu, dan semuanya ini berkaitan baik dalam pembelajaran, terus bagaimana kita membiasakan, dan yang sangat saya tertarik tentang budaya S itu, sehingga terjadi suatu komunikasi yang baik antara satu sama lain. Iya, Ustaz. Jadi seperti itu. Nah, ya baik Ustadz, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, sama-sama. Ilmu yang disampaikan kepada saya dan para pemirsa yang ada di rumah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, saya harap para pemirsa dimanapun Anda berada untuk selalu setia terhadap Mas Moba Podcast ini, karena ini merupakan suatu kegiatan yang sangat mengedukasi pada diri kita semua. Dan jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan komen, karena itu sangat membantu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kalau kita didukung dengan like, subscribe, dan komen, kita akan semangat, Ustaz. Insyaallah, Ustaz, insyaallah. Jadi biar kita itu lebih meningkatkan apa yang perlu kita lakukan. Ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Ustadz. Semoga pertemuan ini menjadi
pertemuan yang barokah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, baik sedang makan, sedang bekerja, dan lain sebagainya. Bersama saya Dasir selaku host di Mas Moba Podcast, Wahana Aspirasi untuk Kemajuan Madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.